Selamat malam saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga kita mendengar kebenaran dan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, tanah hati kita yang terbaik untuk menerima benih firman Tuhan. Kita terus buka hati kita, terima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu Tuhan dalam hidup kami. Ini umatmu Tuhan yang kau kasih Tuhan, biarlah di tengah minggu ini Tuhan, kami mau Tuhan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, juga memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberikan kami kesegaran Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan kekuatan yang baru Tuhan ketika kami datang menghadap pada Engkau Tuhan. Dan biarlah umat-Mu ini Tuhan juga mengalami sukacita, mengalami pribadi-Mu sendiri Tuhan. Dari ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan, kami mendapatkan yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang membawa syukur kita. Syukurku membawa kerinduan.
serukan namanya. Pribadimu, keindahanmu Tuhan, bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan pribadimu itu Tuhan. Sungguh tidak ada yang pernah bisa. Segala kebaikan
bersuara, katakan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan, besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Yes Lord, hidupku dalam-Mu. Katakan, Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. mari kita mau bangkit berdiri bersama. Katakan, Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. mari kita mau katakan dengan sungguh, kita mau tilik hati kita. Biarlah kasih Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kita. Bahwa kita tahu tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup menggantikan kasih Kristus. Baik itu penindasan, baik itu kesengsaraan. Bahkan kalau itu pun berupa kebahagiaan yang dunia bisa janjikan, yang dunia bisa berikan. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan kasih Tuhan. Mari kita mau katakan sambil kita memandang Tuhan pribadi lepas pribadi. Mari ingat kebaikannya. Katakan, Dengan apa kan ku balas, mari katakan, segala kebaikan-Mu, yes Lord. segenap hatiku menyembah-Mu. Kami ada untuk menyembah, kami dicipta untuk menyembah-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
kami yang bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Namun kami ada, kami dicipta untuk menyembah Engkau. Dan untuk itulah kami ada, untuk itulah kami hidup. Dan kami bernafas di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau terus memenuhkan kami dengan sukacita yang daripada Engkau. Karena kami percaya Engkaulah kekuatan kami yang sejati Tuhan. Terima kasih. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa bersukacita pada malam hari ini? Amin. Kita percaya ada Tuhan di dalam tempat ini, dalam kita. Amin. Mari bersukacita.
Siapa percaya ada Raja yang mulia di tengah-tengah kita, amin. Beri salam kanan kiri muka belakang, katakan semangat, shalom. siap berjalan bersama Tuhan lebih lagi. Amin. Ini 2024 tinggal 1 bulan loh saudara. Luar biasa ya ini. Aduh gak tahu. 2024 ini hektik banget. Banyak sekali pekerjaan. Sampai deadline. Tapi Tuhan luar biasa. Amin. Terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya.
berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui akhir di penghujung tahun ini, kita percaya kita finish strong. Amin. Dan kita mendapatkan yang lebih dari apa yang kita bisa bayangkan, kita pikirkan. Namun semua Tuhan yang tentukan, semua yang terbaik yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari sekali lagi katakan. Saat ku berjalan, Kasih-Mu Tuhan, menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. mari katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Angkat suaramu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulih
sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa, Allah yang begitu mengasihi kami di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang melayakkan kami untuk kami ada di dalam hadirat-Mu seperti malam hari ini. Engkau memberikan anugerah yang besar sehingga kami dapat menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu bersama-sama dalam keluarga Allah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memulai yang baik di dalam kehidupan kami, Engkau meneruskan karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau kami menerima firman yang sudah Engkau sediakan bagi kami malam hari ini, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Dengan kekuatan-Mu yang luar biasa, atas iman yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, sebab kami percaya Engkau sudah menyiapkan hati kami semua untuk ditaburi benih firman Tuhan. Sehingga firman itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, berbuah. Dan kami terus dibaharui oleh firman-Mu, terus berbuah yang lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan, yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan pakai hanya sebagai alat di tangan-Mu saja. Dan Tuhan yang berbicara kepada kami, baik kepada hamba-Mu maupun kepada saudara-saudara kami yang bersama-sama kami di tempat ini, maupun saudara-saudara kami mungkin melalui live streaming ataupun nanti melalui YouTube. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, dari awal dari mana-mana ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita pasti menaikkan syukur kepada Tuhan. Itu sebagai ungkapan rasa terima kasih itu kita atas anugerah yang besar. Ya, saya ngasih judul ini give thanks itu ya. Jadi setelah saya menyiapkan nats ini, memang di dalam bahasa Indonesia ya kan, Alkitab yang saya pakai, tetapi kemudian ada lagu yang benar-benar mewakili daripada nats ini ya, dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6. Jadi kalau tak pikir tadi disiapkan lagu give thanks with a grateful heart ya, tapi enggak apa-apa, pasti kita semua kenal lagu itu ya. Amin? Sudah kenal ya. Nah, lagu ini benar-benar menyuarakan atau mewakili dari firman Tuhan ya, menyampaikan firman Tuhan dari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya kita semua pasti sudah mengerti ya pentingnya mengucap syukur. Ya, betapa besarnya manfaat mengucap syukur. Itu bukan hanya milik kita sendiri ya. Bukan hanya yang mengerti pentingnya mengucap syukur itu bukan hanya kita. Tapi saudara-saudara kita di luar sana pun juga mengerti pentingnya mengucap syukur. Manfaat mengucap syukur. Maka setiap kali ada sesuatu hal apapun ya yang terjadi, biasanya nasihatnya apa? Sudahlah, mengucap syukur saja. Benar gak? Karena apa? Karena dengan pengucapan syukur itu akan memberikan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Berbeda sekali dengan orang yang selalu tidak mengucap syukur atau bersungut-sungut. Ya. Sekalipun keadaannya baik, sulit dia menemukan yang namanya hal yang positif di dalam kehidupannya, maupun juga hal positif di dalam mungkin pekerjaannya, rumah tangganya, orang-orang di sekitarnya, bahkan gerejanya. Gitu. Sulit untuk menemukan hal-hal yang baik ketika seseorang itu tidak bisa mengucap syukur. Maka pengucapan syukur ini kita sudah tahu semua dahsyat, luar biasa, ya kan? Bahkan pengucapan syukur ini kalau secara psikologi, ya kalau kita terus bisa mengambil pengucapan syukur ini, itu benar-benar berpengaruh untuk kesehatan kita. Percaya nggak? Ya itu yang umum begitu. Dan itu dimengerti secara umum, diakui secara umum. Jadi bisa membuat kita itu terpelihara kesehatan mental kita,
Juga kalau kesehatan mental kita terpelihara, juga kesehatan tubuh kita. Karena apa? Karena dengan pengucapan syukur itu kembali lagi ada hal-hal yang positif. Bahkan ada hormon-hormon yang baik di dalam tubuh kita ketika kita bisa bersyukur. Nah, pada sore hari ini kita percaya kita dapat yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada pengertian umum itu. Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Dan terus ya dalam keseharian kita percaya firman itu lebih berharga daripada emas, perak, permata. Firman itu lebih berharga daripada apapun yang orang dunia anggap paling berharga. Amin. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ketika kita sudah memegang prinsip ini, maka kita akan dapat menerima firman itu dengan sukacita dan kita akan dipimpin terus oleh firman Tuhan itu. Dan malam hari ini kita mau terima yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa mengenai pengucapan syukur, bukan pengucapan syukur biasa-biasa saja, yang walaupun biasa-biasa saja dari teman-teman kita semuanya ya, itu sudah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi kalau dari firman Tuhan. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara akan hal ini? Amin. Ya, kita semuanya percaya pastinya. Mari kita membaca bersama-sama dahulu natsnya dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6. 3 ayat, berapa ayat ya? 3 sampai 6, 3, 4, 5, 6, 4 ayat. Ya. Sedikit saja ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, amin. Pada malam hari ini ada 3 pertanyaan mengenai pengucapan syukur atau give thanks berdasarkan Filipi 1 ayat 3 sampai 6. Bisa ditampilkan? 3 pertanyaan ini supaya kita ingat. Kenapa hanya 3 pertanyaan ini? Ya, semoga saya berharap pulang dari tempat ini bukan lupa apa yang kita dengarkan, tetapi kita ingat karena tidak banyak dan tidak sulit. Ya. Jadi 3 pertanyaan mengenai give thanks atau pengucapan syukur berdasarkan Filipi 1 ayat 3 sampai 6 yang kita baca tadi. Yaitu pertama pertanyaan adalah seberapa pentingkah pengucapan syukur itu? Seberapa penting? Ya. Yang kedua seberapa sering pengucapan syukur itu? Dan yang ketiga mengapa give thanks itu, pengucapan syukur itu begitu penting dan harus sering? Baik, mari kita masuk di pertanyaan yang pertama, yaitu seberapa penting give thanks itu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kita baca tadi dari Filipi 1, mari kita perhatikan Alkitabnya masing-masing. Mungkin dari HP atau dari Alkitab yang dibawa ya. Kita perhatikan di sini dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Ya, ayat 3 dan 5 ini ya. Kita perhatikan di sini. Bahwa di sini Rasul Paulus itu mengatakan sampai 2 kali dalam yang berdekatan. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Perhatikan ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Kalau di dalam nas Alkitab sampai ditulis paling tidak lebih dari 1 kali, yaitu 2 kali, bahkan kalau 3 kali ya, itu merupakan pesan penting. Memang ini ungkapannya Rasul Paulus bahwa dia mengucap syukur kepada Allahku.
Tapi bagi kita penerima firman Tuhan ini, bagi kita penerima surat ini sekarang, ya dahulu sih penerimanya adalah jemaat di Filipi. Jadi bagi kita sekarang, kita mesti memahami bahwa kenapa ada 2 kali berturut-turut ini mesti kita perhatikan. Aku mengucap syukur kepada Allahku sampai 2 kali, berarti penting. Jadi pengucapan syukur ini penting. Dan apa yang membuat penting, poin kedua adalah nomor 2, apa yang membuat penting adalah karena di sini tertulis aku mengucap syukur kepada Allahku. Yang berikutnya. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Siapakah Allahnya yang disebut di sini? Yaitu Allahnya Rasul Paulus. Allahnya Timotius. Allahnya hamba-hamba Kristus Yesus. Allahnya semua orang kudus di Filipi. Allah kita, yang berikutnya ini. Allah kita, Allah semua orang kudus di Betani Tuban. Ini yang membuat penting. Kalau kita mau baca dari ayat yang pertama, ya. Di sini memang adalah suratnya Rasul Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Perhatikan ini bukan biasa-biasa saja Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan ya atau kita pikir kalau pengucapan syukurnya itu tidak tertuju kepada pribadi Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus yang adalah Allahnya Rasul Paulus, Allahnya Timotius, Allahnya hamba-hamba Kristus Yesus, Allahnya semua orang kudus. Allah kita, Allah orang percaya. Apa ada nilainya pengucapan syukur itu? Bila pengucapan syukur itu diberikan kepada ilah. Karena di luar sana juga ada ucapan syukur. Tapi ucapan syukurnya belum tentu kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau di luar sana adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, pastilah pengucapan syukurnya tertuju kepada Allah yang satu-satunya. Tidak ada Allah lain selain Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Musa. Boleh mau disebut di mana Alkitab. Tokoh-tokoh di Alkitab yang tertulis di Alkitab. Ini pasti Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dilemahkan. Dan ada nilai yang penting. Maka kenapa seberapa penting? Pentingnya di sini karena tertulis, tertuju kepada Allah yang benar. Amin. Berikutnya yang ketiga. Dari mengapa atau seberapa penting ya tadi satu kepentingannya penting karena ditulis 2 kali, penting karena tertujunya kepada Allahku. Sekarang yang ketiga karena pengucapan syukur yang ditulis di sini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di mana aku mengucap syukur kepada Allahku. Diulangi lagi ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Ini merupakan penyataan imannya Rasul Paulus dan penyataan imannya setiap orang percaya kepada Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus dan penyembahan. Kalau ini next lagi ya. Jadi ini yang lembar ketiga atau 4. Nah gitu. Jadi kalau kita perhatikan pujian tadi saya perhatikan dan juga saya nikmati Bapak Ibu Saudara. Kata-katanya pasti pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan kalau pengucapan syukur kepada Allah, maka di situ pasti ada pengakuan kita akan Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Ya. Itu merupakan pengagungan atau penyembahan. Ya, karena apa? Kita mengucap syukur karena kita mengakui di dalam iman kita bahwa semua hal yang baik itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan itu merupakan kasih karunia Tuhan.
Karena kalau bukan kasih karunia, sesungguhnya kita ini tidak layak menerima kasihnya Allah. Benar? Semakin kita mengingat akan kita sendiri, keberadaan kita bahwa kita ini sesungguhnya sesuai dengan dikatakan oleh kitab suci bahwa kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seharusnya kita nggak bisa ada di hadirat Tuhan seperti sekarang ini. Kita nggak bisa layak ada di hadirat Tuhan. Taunya mestinya dihukum. Tetapi Allah yang penuh rahmat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah menganugerahkan kasih-Nya yang besar. Inilah dasar pengucapan syukur yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi yang nanti kita akan pahami lebih lanjut step-stepnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengucapan syukur itu bukan hanya latah-latahan. Ya, kalau latah-latahan itu benar nggak tertuju atau nggak ada penyataan iman di situ atau penyembahan di situ. Jadi penyembahan dan penyataan iman kembali lagi kita setuju pasti ya. Bukan hanya di gereja. Tetapi di dalam keseharian kita ketika kita mengucap syukur tertuju pada kasih anugerah Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini bukan ngomong terima kasih Tuhan atau haleluya sekedar kata-kata. Tapi benar-benar ini merupakan penyataan iman dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita menyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kita menyatakan haleluya, itu merupakan penyataan iman kita dan penyembahan kita. Jadi bukan hanya sekedar terima kasih atau mengucap syukur biasa. Bagaimana dahsyat hebat ya pengucapan syukur yang diajarkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus ini. Tentu berbeda. Karena kalau hanya mengucap syukur biasa, maknanya tidak seperti di sini. Makna yang di sini yang luar biasa, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyamai, karena pengucapan syukur ini merupakan penyataan iman dan penyembahan. Yang keempat, dengan kita mengerti pentingnya mengucap syukur, yang berlandaskan dari ayat 3 dan 5 juga ayat 1 ini tadi. Maka akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun juga. Karena apa? Karena hal ini, kasih anugerah ini telah dianugerahkan kepada kita. Dan kalau nanti kita sampai di ayat yang ke-6, oleh Yesus Kristus yang sudah memulai yang baik itu, Yesus Kristus itu enggak berhenti. Dia meneruskan karyanya sampai akhir. Wow, ini begitu penting untuk kita mengucap syukur dengan dasar pengucapan syukur kita itu tertuju kepada Allah, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Berbeda enggak? Di luar sana juga mengucap syukur pada Allahnya. Tetapi apakah Allahnya itu Allah yang Tuhan yang menjadi manusia yang menyelamatkan kita orang berdosa? Hanya Yesus Tuhan. Dia yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dan kita sudah mendapatkan keselamatan itu karena anugerah semata-mata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dinyatakan di dalam firman ini, maka bagi kita yang percaya itu dikatakan dalam surat ini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus mengingat akan kasih anugerah Allah yang besar ini, mungkin kita menghadapi masalah yang besar. Mungkin kita punya masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah apapun juga dalam keluarga. Ketika hati kita mengucap syukur kepada Allah yang sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Apa yang dapat menjadikan kita lemah? Mungkin sebelumnya masalah-masalah itu membuat kita lemah.
Tetapi ketika kita mengucap syukur akan hal ini, akan Yesus Kristus Tuhan yang telah menganugerahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita, itu yang menjadi alasan kita untuk kuat menghadapi apapun juga. Menghadapi penderitaan apapun juga, dan ini sudah dialami, dinyatakan oleh Rasul Paulus. Maka kalau kita membaca surat Filipi, padahal Rasul Paulus itu sedang menderita, sedang ada di penjara, sulit kehidupannya. Bahkan dia itu juga masih belum tahu, kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya yang mati dan hidup itu. Dia itu belum tahu apakah dia bakal dilepaskan dari penjara atau mati. Dan jemaat di Filipi ini juga bukan berarti jemaat yang nyaman, yang enak. Kalau kita membaca kitab suci, jemaat-jemaat awal ya, zaman dahulu itu sulit kehidupan mereka sehingga mereka bahkan harus merantau. Ini pun jemaat yang merantau karena mengalami aniaya karena imannya. Jadi bukan yang jemaat yang waduh semuanya tercukupi, nyaman semua, bukan. Tetapi karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus. Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh-sungguh telah menjadikan kita ini anaknya, umatnya, biji mata kesayangannya. Ini yang membuat kita kuat. Ini yang menjadi dasar pengucapan syukur terus dapat dinaikkan. Karena pengucapan syukur itu merupakan penyataan iman dan penyembahan. Sekarang seberapa sering? Ya, seberapa sering kita perhatikan ayat 3 dan 4. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali. Perhatikan di sini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali. Ayat 3 dan 4 sama. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali. Yang ayat 3 setiap kali mengingat jemaat Allah. Aku mengucap syukur setiap kali berdoa untuk jemaat Allah. Yaitu jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Jadi kalau ada kata setiap kali kita pasti mengerti. Oh, setiap kali itu berarti sesering mungkin. Bukan hanya ketika uang kita banyak kita mengucap syukur. Bukan hanya kalau kita sembuh dari sakit kita mengucap syukur. Kalau kita hanya melakukan seperti di situ, maka pada saat-saat sulit kita sulit mengucap syukur. Tetapi karena dasarnya sudah dari yang poin pertama tadi, pentingnya mengucap syukur, give thanks dalam arti mengucap syukur yang tertuju kepada Allah yang merupakan penyataan iman dan penyembahan setiap orang percaya ketika mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kondisi apapun yang kita alami, kita akan dapat mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita enggak boleh mengucap syukur akan hal-hal lahiriah. Harus. Ya kan? Kita sudah tahu tadi, tapi itu semuanya orang enggak ada beda. Tapi apa yang membuat istimewa, apa yang membuat indah, apa yang membuat dahsyat, membuat ajaib adalah pernyataan firman Tuhan di sini bahwa pengucapan syukurnya itu tertuju kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, pada Allahku. Benar-benar tertuju Allahku. Bapak Ibu Saudara, bukan Allahnya siapa. Allahku berarti itu kan pribadi kita yang sungguh-sungguh menyembah Allah, yang percaya kepada Allah oleh karena berita Injil yang kita terima. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, yaitu berita Injil. Sekarang kalau orang menjadi Kristen hanya karena tawaran pekerjaan, sekarang kalau orang itu menjadi Kristen karena pasangannya Kristen, sekarang kalau orang itu menjadi Kristen karena ada iming-iming yang lain, saya sudah sangat percaya sebentar juga menjadi lemah dan goyah. Tetapi ketika kita menjadi Kristen percaya Yesus memang karena Tuhan sendiri yang memulai yang baik dalam kehidupan kita, di mana berita Injil itu sampai ke dalam kehidupan kita sehingga kita percaya itu semua karena Roh Kudus yang mengerjakannya dalam kita, Bapa yang telah memilih kita. Dan nilainya itu di sini Bapak Ibu Saudara. Ini yang gak bisa diterima di tempat lain. Karena Roh
Kudus, oleh Roh Kudus kita dipulihkan. Gak ada di tempat lain. Kalau kita dulu orang yang hina, jijik, kotor, berdosa, gak layak di hadirat Tuhan. Hanya oleh kasih anugerahnya yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah berita Injil itu. Kita dipulihkan. Dipulihkan jadi manusia yang baru. Manusia yang sudah dibenarkan, dikuduskan oleh Allah. Dan kita percaya pembenaran yang dikerjakan oleh Allah sempurna. Amin. Maka karena kita sudah dibenarkan secara sempurna, kita menerima firman Tuhan seperti sekarang ini. Ini adalah pemeliharaan Tuhan atas iman kita untuk kita terus-menerus bertumbuh dalam iman kita. Dan kita terus-menerus menjadi makin hari makin kuat, makin hari makin diperbaharui hidup kita dalam kekudusan, dalam kasih, dalam kebenaran, dalam setiap hal yang memuliakan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara kita sering lupa. Kita sering ingatnya bukankah kita kalau mengucap syukur kalau mengenai contohnya kalau Pak Soni itu. Kalau pasiennya banyak. Ya, apa hanya karena itu? Ya senang. Memang mengucap syukur enggak salah. Tapi kalau hanya ini, bagaimana kalau pas pasiennya enggak banyak? Pertanyaannya itu. Apa enggak mengucap syukur lagi? Bersungut-sungut. Gitu. Kita mengucap syukur kalau sehat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mungkin sudah cerita sama Bu Susan ya. Mungkin dari tahun berapa saya sudah cerita di sini bahwa saya ini terkena sakit jantung. Ya toh? Oh belum? Oh sudah. Terus dikasih obat itu yang botol itu, yang ramuan. Dulu kan pernah saya nggak bisa bersuara kenceng, toh Bapak Ibu Saudara masih ingat. Pernah di mimbar ini, itu lagi lemah ya jantungnya. Nggak bisa ngomong sekenceng ini Bapak Ibu Saudara kalau jantungnya itu lemah. Dan ini sekarang kenceng. Ya Bapak Ibu Saudara, kenceng nggak? Kenceng ya, saya sehat, amin. Sehat. Padahal kalau menurut alat pemeriksaan yang berlanjut ya, mulai dari EKG, treadmill, apa itu namanya? Kemarin tuh USG, terus Holter, terakhir Holter tesnya, itu menunjukkan saya dalam posisi bahaya. Ya, nah ini lagi menunggu antrian untuk ditangani secara ini apa? Seperti pasang ring tapi bukan pasang ring, namanya ablasi kateter. Jadi nanti yang jeleknya itu ditembak. Tapi apa yang menjadi respon kita orang percaya karena kasih karunia-Nya ini? Justru saya semakin semangat sekarang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau sudah dideteksi mesin, ini mesin, kalau saya menurut kata Tuhan aja, mesin memang ngomong bahaya. Tapi mesin ngomong bahaya ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Justru saya memanfaatkan waktu saya yang saya tidak tahu yang katanya gak lama, kata mesin. Ya kan? Itu dengan benar-benar memanfaatkan waktu untuk sungguh-sungguh berjuang memberitakan firman Tuhan. Maka pada saat Bu Susan tadi siang tanya, Dok gimana? Ya kita panggil Dok ya soalnya ya. Gimana jemaat yang di Menden itu di desa saya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur atas jiwa-jiwa di sana. Itu kita memberitakan firman Tuhan itu mulai tahun 2002. Dari mulai pertama sampai hari ini mereka jemaat ini setia dan makin bertumbuh. Memang secara jumlah enggak signifikan Bapak Ibu Saudara di desa itu. Kalau sudah sekolah, kuliah, lulus, kerja, pindah kota. Termasuk saya ini. Saya ini kan ya asalnya dari sana. Ya sudah sekolah, kuliah, dapat pekerjaan di kota. Tapi saya bersyukur. Bersyukur. Karena Tuhan secara khusus mengutus saya untuk kembali ke desa saya. Memang pada tahun 2003 Tuhan berbicara secara khusus untuk itu.
Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, di sana sebuah gereja ya, saya nggak usah sebut namanya, itu kehidupan seperti bukan orang gereja. Dan itu sudah saya alami dari kecil, saya sudah pernah singgung di sini, saya dari kecil sudah Kristen, tetapi kehidupan keluarga kami tidak seperti orang Kristen yang seperti saya dengarkan melalui pengajaran firman Tuhan, baik dari sekolah minggu, remaja maupun dewasa. Ya, tapi waktu itu kan masih anak-anak. Tidak seperti itu. Saya nggak usah sebutkan. Tapi syukur kepada Allah. Ketika roh Allah melawat mereka. Ya, satu hari itu mereka mau ada doa malam itu seperti KKR. Ya kalau KKR kita bayangnya ribuan, enggak kalau di desa sedikit. Tapi yang jelas terbangun rohaninya. Dan sejak saat itu terbentuk persekutuan doa interdenominasi, di mana kita betul-betul mendukung gereja setempat untuk pertumbuhan pengenalan akan Allah. Dan itu yang membuat mereka kuat. Memang ada beberapa yang lemah. Jadi kita itu ketika mengajar atau memberitakan Injil enggak menjamin semuanya kuat. Bagaimana respon pribadi-pribadi itu terhadap firman Tuhan, itulah yang akan nanti menentukan kita kuat. Setuju gak? Kalau responnya hanya ikut-ikutan ya pasti gak kuat. Tapi syukur kepada Allah firman Tuhan gak pernah tertabur dengan sia-sia. Jadi ketika ada yang lemah pun, saya percaya firman ini berbicara dan sudah ada beberapa orang yang lemah dan bangkit kembali. Oleh karena itu, setiap kali Rasul Paulus, setiap kali di sini dikatakan berarti sering. Bapak Ibu Saudara tadi sudah saya singgung. Seberapa sering kita mengucap syukur? Mungkin kita mengucap syukur, memang selalu kita mengucap syukur. Tapi seberapa sering kita mengucap syukur atas Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara, pasti mempengaruhi kehidupan rohani kita. Dan ini merupakan berkat yang terbesar dalam hidup kita, enggak ada yang menandingi. Mungkin kalau saya dikasih uang bertriliun-triliun saat ini ya, dibandingkan dengan iman yang Tuhan karuniakan kepada saya atau Bapak Ibu Saudara kepada Yesus Kristus. Lebih berharga mana? Kalau orang yang pusatnya uang pasti milih uang. Tetapi mau tahu, uang tidak bisa menyelamatkan kita. Berapa banyak uang yang kita punya, apakah bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal neraka? Enggak ada. Apakah dengan uang banyak lalu kita bisa berkarakter yang baik? Tetapi syukur kepada Allah kalau Allah sudah melahirkan baru kita. Berarti Allah memulai yang baik dalam hidup kita. Kita percaya ke depan kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa hidup kita akan makin hari makin mempermuliakan Tuhan. Sekarang kalau kita bekerja yang baik mempermuliakan Tuhan, apa enggak hasilnya baik Bapak Ibu Saudara? Pengucapan syukur itu kan ungkapan terima kasih ya. Terima kasih kan berarti segala sesuatu yang sudah diberikan dan Yesusmu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Maka enggak heran kalau pancaran wajahnya orang Kristen, orang yang percaya Yesus itu pancaran sukacita. Karena apa? Ucap syukur itu identik atau selaras dengan sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudara masih ketemu enggak orang Kristen yang mukanya enggak sukacita? Banyak saya dengar banyak ya dari belakang. Banyak. Nah kalau masih banyak, dengarkan pengucapan syukur menurut firman Tuhan ini. Barangkali dia itu belum mengerti. Belum mengerti bahwa pentingnya mengucap syukur akan hal ini sesering mungkin. Setiap kali itu sesering mungkin. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sesering mungkin itu untuk mengingat. Karena mengingat jemaat, karena berdoa untuk jemaat. Bahkan di sini dikatakan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini saya jadi tegur. Pernah enggak sih kamu berdoa dengan sukacita untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus?
Untuk saudara-saudaramu, katakanlah yang ada di Tuban, untuk saudara-saudaramu seiman ini ya, yang ada di Menden, untuk saudara-saudaramu yang ada di Bangil, atau saudara-saudaramu yang ada di mana yang pernah istilahnya kan saya kenal. Pernah enggak sih? Tuhan, benar saya enggak pernah pada saat merenungkan hal ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Biasanya pengucapan syukur kan terima kasih Tuhan. Dia sudah sembuh dari sakit, dia sudah dapat pemulihan keluarga, dia sudah gak salah itu semua. Tetapi yang penting dan harus sesering mungkin. Pengucapan syukur pertama untuk diri kita sendiri yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita mengucap syukur dengan sukacita. Karena hanya kasih-Nya Allah yang membuat kita selamat Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita tahu saudara-saudara kita, ini pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Oh, ini orang-orang yang selamat, orang-orang yang direncanakan Tuhan yang indah. Dan tidak ada satupun yang bisa mengerjakannya, kecuali Tuhan sendiri. Maka dikatakan di situ, Ia yang memulai yang baik, nanti ayat yang ke-6. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menerapkan hal ini, kalau kita terus mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita dan saudara-saudara kita, pasti kita makin kuat iman. Enggak mudah goyah, enggak mudah lemah. Kuat iman ini bukan berarti hanya pokoknya bertahan sebagai orang Kristen. Bukan Bapak Ibu Saudara, pastinya sudah paham ini ya. Kuat iman itu menghadapi situasi, tantangan, rintangan yang mempengaruhi kita untuk berdosa. Kita tetap setia dan taat pada Tuhan. Sekalipun tawarannya itu menarik untuk kita mendapatkan sesuatu. Tetapi melanggar firman Tuhan. Tapi kalau kita terus mengerti anugerah Allah ini Tuhan. Semakin kita merenungkan, semakin kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan kita, maka akan semakin menyadari bahwa sesungguhnya kita ini enggak layak. Karena kita orang berdosa. Dan semakin menyadari hal itu, maka semakin melimpah syukur kita. Semakin melihat anugerah yang besar di dalam kehidupan kita. Penting gak Bapak Ibu Saudara? Ini artinya sama dengan menginjili diri sendiri setiap hari. Dan kalau kita sudah menginjili diri kita setiap hari dengan pengucapan syukur atas Injil itu, atas Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, kita pun akan pasti dimampukan Tuhan untuk menginjili orang lain. Menyampaikan berita Injil. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang di lingkungan Bapak Ibu Saudara belum percaya Yesus? Sangat banyak bukan? Mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ketika kita benar-benar terus menghidupi ini dalam kehidupan kita, ya pengucapan syukur ini sesering mungkin. Kita mengingat akan hal ini, saya percaya akan digerakkan. Bukan hanya melalui perkataan. Kan ada orang yang aku nggak mampu berkata-kata. Gitu kan. Saya percaya pasti dimampukan ketika banyak kita terus bergumul dengan firman Tuhan. Tetapi yang terlebih hidup kita ini yang memancarkan Kristus. Sehingga orang bisa melihat Kristus dari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Saya ini klien-klien saya banyak mengeluh tentang orang Kristen. Tapi saya tahu kalau orang yang disebut itu berarti belum benar-benar Kristen. Kalau yang namanya orang Kristen dari buahnya lah kamu akan dikenal. Maka kalau dari buah kita orang itu mengenal, oh ibu ini begitu baik ya. Begitu terus sukacita, ramah dan semuanya. Bukan berarti kita terus enggak ada kelemahan sama sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi pasti berbeda orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus sendiri yang mengerjakan di dalam hidup kita. Akan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu. Sehingga kita pun terus memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita berbuat saleh, bukan karena dasarnya, karena untuk kemegahan kita, bukan untuk kemuliaan kita. Saya sangat percaya ketika kita mengakui hal ini dalam pengucapan syukur kita, maka terus nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ketika kita mengerjakan hal apapun, mungkin pelayanan di gereja, mungkin menolong orang-orang miskin. Kalau dasarnya bukan karena kasih anugerah Tuhan, pasti jadi tidak benar.
Karena kalau di luar kasih Tuhan kita melakukan segala sesuatu yang baik. Kalau di luar Tuhan pasti untuk kemegahan kita sendiri atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang bukan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga. Mengapa give thanks itu? Tadi kan kita sudah belajar poin 1 penting. Dan poin 2 itu mesti sesering mungkin. Ya, mengapa begitu penting dan harus sesering mungkin kita lakukan. Kita perhatikan di ayat yang pertama tadi, kita sudah membaca tadi ya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken, nyambung ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Perhatikan di sini, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus. Berarti hanya dalam Kristus Yesus kita telah memperoleh kasih anugerah Allah. Sehingga kita menjadi percaya pada Tuhan oleh berita Injil. Saya ulangi. Ya. Mengapa begitu penting dan begitu harus sesering mungkin? Karena ya tertuju pengucapan syukurnya pada Tuhan Yesus. Karena hanya oleh Tuhan Yesus kita memperoleh anugerah. Untuk kita beriman kepadanya. Oleh berita Injil yang telah kita dengarkan. Maka benar-benar ini alasannya. Mengapa begitu penting dan harus sering. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ayat yang berikutnya, ayat 5 saya baca. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu, yang ini juga seringkali kita lupakan. Kalau Rasul Paulus tentunya enggak ya, karena ini kan memang ditulis firman Tuhan ya. Sebagai suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi ketika Injil diberitakan, orang menjadi percaya. Orang-orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu kan disebut tubuh Kristus. Ini kita perhatikan bahwa orang-orang percaya itu mesti selalu harus dalam persekutuan. Enggak bisa sendiri-sendiri. Memang pandemi kemarin sempat berpengaruh ya. Karena kan enggak boleh ke gereja. Terus di rumah kebablasan. Bapak Ibu Saudara. Terus enggak mau ke gereja, wes dari rumah saja. Bukan Bapak Ibu Saudara. Itu kan situasi khusus. Dan pada saat situasi khusus itu pun kita tetap dalam persekutuan dalam berita Injil. Maka tadi yang saya singgung ketika saya ditanya bagaimana jemaat di Medan. Oh, saya bersyukur. Mulai dari pertama tahun 2002 kami melayani di sana. Sampai hari ini. Persekutuannya ini menjadi alasan kita bersyukur. Persekutuan orang-orang percaya ini luar biasa dampaknya loh Bapak Ibu Saudara. Gereja terkecil kita pahami, unit gereja terkecil adalah keluarga, amin. Kalau persekutuan dalam berita Injil di keluarga ini tidak terpelihara dengan baik, mau jadi apa rumah tangganya? Apakah bisa jadi saksi Kristus keluarga tersebut? Dan yang lebih luas lagi mungkin di kelompok-kelompok sel kita, kalau di sini FA mungkin ya. Di FA. Mari kita mengucap syukur, ucapkan syukur atas persekutuan ini. Enggak ada Bapak Ibu Saudara di tempat lain mungkin kita ada kumpulan hobi. Tapi apakah kumpulan hobi itu memperkuat iman kita untuk hidup taat dan setia pada Tuhan? Saya juga punya komunitas di luar orang-orang percaya. Apa yang ada di komunitas saya, malah itu bisa menjadi pengaruh buat saya berdosa.
Saya bersyukur kepada Tuhan kembali lagi karena Injil yang sudah saya terima. Saya pun rindu teman-teman saya di komunitas yang bukan orang percaya itu menjadi mengenal Kristus melalui hidup kita. Maka ketika mereka itu guyon porno, aduh seporno-pornonya Bapak Ibu Saudara. Seporno-pornonya kalau ngomong. Pasti bilang, wah nek Mbak Woro gak gelem iki, nek Mbak Woro gak gelem. Mereka tahu kita beda. Tapi kalau kita juga ikut di situ, mulut kita ngomong-ngomong yang gak baik, yang porno. Bahkan bukan hanya ngomong ya, tanpa sepengetahuan jangan-jangan ada orang Kristen yang di rumah diam-diam nonton film porno. Ini berarti kita udah jatuh. Tetapi Tuhan baik. Setiap kali kita jatuhkan, kita berdosa, Roh Kudus berduka. Dan Roh Kudus bukan hanya berduka, tapi Roh Kudus menolong kita bangkit. Jadi kalau kita jatuh satu kali, ketika kita bangkit, namanya bangkit bertumbuh, pasti bangkitnya 2 kali minimal. Bisa 3 kali, 4 kali. Jadi artinya terus ada pertumbuhan rohani di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara memahami kenapa Rasul Paulus begitu mengucap syukur atas persekutuan orang percaya dari mulai Injil diberitakan sampai sekarang surat itu ditulis pada saat itu. Bisa mengerti? Pengaruhnya bagi dunia begitu besar ketika kita ada dalam persekutuan yang indah sebagai orang-orang percaya. Saling mengasihi satu sama lain, dengan demikian orang-orang bisa melihat kita adalah murid-murid Kristus, kita adalah orang-orang Kristen sejati. Sehingga siapapun yang melihat kehidupan kita bisa bertanya-tanya atau tertarik. Kok bisa seperti itu ya? Itu juga yang saya alami dulu waktu di Bandung. Ketika saya masih agamawi saja. Saya melihat orang-orang percaya di kantor saya itu kok begitu indah ya. Kok bisa ya? Seperti itu. Dan akhirnya saya ketemu rahasianya. Adalah Injil. Adalah Yesus yang ada di dalam hidup mereka, teman-teman saya waktu itu dan sekarang hidup di dalam diri saya. Dan hidup dalam Bapak Ibu Saudara, amin. Ini yang berbeda. Jadi kita jaga betul persekutuan ini. Bukankah firman Tuhan juga menyatakan bahwa kita itu harus memelihara persekutuan ini terpelihara dengan baik, dengan hati yang lemah, lembut, rendah hati dan sabar? Ini penting. Maka kita untuk itu perlu mengucap syukur selalu. Kalau mengucap syukur akan persekutuan, pasti akan hati-hatilah untuk bergosip-gosip. Karena gosip itu membuat perpecahan. Pasti hati-hati. Kalau ada sesuatu dibicarakan dengan dari hati ke hati atau bilang ke hamba Tuhan tentunya. Untuk didoakan dan untuk ditangani apabila ada keluarga di dalam persekutuan kita ada sesuatu misalnya yang perlu dilayani. Kita bicara sama hamba Tuhan, bicara sama Bapak Gembala, bicara sama Ibu Susan dan yang lain-lain di sini ya. Ibu David. Gitu. Ya. Jadi tahu ya mengapa begitu penting dan harus selalu sering. Saya percaya ketika kita ini kita lakukan hal ini. Maka yang terpelihara bukan diri kita sendiri. Tapi persekutuan kita. Jemaat Betani Tuhan ini terpelihara. Dan gak usah maksa-maksa ada KKR yang besar-besaran kayak di kota ngundang-undang banyak orang datang segala macam. Nanti akhirnya ya pergi-pergi. Tetapi kalau karena pengaruh kehidupan kesaksian orang-orang percaya asli. Maka mereka itu bertobat asli, bukan nyari rame-rame. Bukan cari kerame-ramean. Ini fenomena di kota ya seperti itu. Semua rame datang. Tapi kalau itu hanya rame-rame. Tapi bukan berarti sia-sia Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tetap ada yang bertobat. Gak akan sia-sia. Tetapi kalau motivasinya salah. Untuk kemegahan kita sendiri, untuk kebanggaan kita sendiri karena banyak itu membuat kita bangga. Naik sedikit membuat kita ciut. Tapi satu jiwa berharga sungguh. Karena di situ Yesus berkorban di kayu salib. Amin. Satu jiwa berharga, ini ada 1, 2, 3, 4 dan saya nggak bisa lanjutkan di sini.
Ini orang-orang yang berharga. Jiwa-jiwa yang berharga. Haleluya. Maka terus kita mengucap syukur akan persekutuan. Mengapa penting dan harus sesering mungkin? Karena kita melihat ada jaminan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita perhatikan ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, dikatakan oleh Rasul Paulus. Yaitu ia, ya Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Maka penting dan harus sering. Karena apa? Karena kita mendapatkan jaminan dari Tuhan Yesus. Di mana di sini Tuhan Yesus memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Tanpa Kristus kita enggak menjadi baik Bapak Ibu Saudara. Tanpa Kristus kita masih orang berdosa, kita masih hamba dosa. Tetapi karena Kristus yang memulai pekerjaannya yang baik, di mana Dia menebus kita, mengampuni seluruh dosa kita, maka disitulah dimulai yang baik. Kita menjadi ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Tuhan dan tidak dibiarkan setelah menjadi manusia baru. Tetapi Yesus yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Yesus akan meneruskannya sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Inilah yang seharusnya juga menjadi pengucapan syukur bagi kita. Bukan hanya Rasul Paulus tentunya, karena Rasul Paulus mengajarkan kan untuk supaya diteladani. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kau terima pengajaran dariku, lakukanlah itu. Mau praktek Bapak Ibu Saudara setiap hari? Pentingnya mengucap syukur dan sesering apa mengucap syukur dan mengucap syukur dalam hal apa yang diajarkan di sini yang saya bilang tadi. Ini pengucapan syukur yang tidak bisa ditemukan dimanapun, hanya ada di dalam Yesus, dan inilah pengucapan syukur yang dahsyat, yang hebat, yang dampaknya jauh lebih baik daripada dampak pengucapan syukur yang orang-orang pahami saat ini. Jadi kalau kita memegang hal ini, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita masih tetap mampu untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, untuk penerapannya, bahwa pengucapan syukur kita pada Allah atas anugerahnya dalam Tuhan Yesus itu begitu penting dan maka harus sering. Kalau penting kan berarti harus sering. Kecuali kalau kita merasa enggak penting. Tetapi firman Allah sudah menjelaskan kepada kita dan hidup kita pun boleh mengalami bahwa ini penting. Karena bukan karya Yesus yang turun ke dunia ini yang sebentar lagi kita rayakan. Makanya juga karena penting maka kita juga merayakannya dengan sungguh-sungguh. Supaya ini juga menjadi sukacita berlimpah dan juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Siapa sih yang datang kok bisa dirayakan demikian hebat luar biasa? Yang datang adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan manusia biasa. Tetapi Yesus yang Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan kalau kita menyadari sebetulnya masalah yang paling besar dari manusia itu apa sih? Yang terbesar adalah dosa. Seberapapun kesulitan hidup seseorang, tapi orang yang mengalami kesulitan itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dia bisa melihat hidupnya berarti untuk Tuhan. Penting hidupnya. Jadi kadang-kadang kita merasa enggak penting karena mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin karena apa sesuatu yang orang dunia ini anggap kita lemah. No, kita sudah dijadikan pribadi-pribadi yang penting. Karena kasih anugerah Allah. Kenapa? Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Itulah penting. Hal yang penting. Ya, maka ketika kita betul-betul memegang teguh pengucapan syukur atas kasih anugerah Allah ini penting. Dan maka sering kita lakukan setiap hari. Sesering mungkin bahkan di sini. Saya percaya akan mempengaruhi kehidupan kita luar biasa.
akan mempengaruhi hidup kita jadi berbuah kebenaran, dan itu goalnya dalam ayat 11 dikatakan bahwa kita akan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita akan apa tadi? Penuh dengan buah kebenaran. Bukan buah kebenaran yang kita upayakan sendiri, tapi buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ada kesaksian sedikit, betul-betul pengucapan syukur ini ya. Saya ada ketemu dengan orang yang Kristen, ini beragama Kristen, tetapi memiliki kehidupan yang berbeda. Kan dari buahnya kita bisa tahu apakah dia sungguh orang percaya atau bukan orang percaya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu sama pribadi atau mengingat pribadi yang sungguh-sungguh percaya, coba Bapak Ibu lihat ya. Kalau hidup kita sendiri juga sudah kita mengucap syukur, kita melihat orang lain yang begitu dia menerima Injil, terus kehidupannya terus setia kepada Tuhan. Bukankah kalau kita ketemu itu kita sukacita? Kita mengucap syukur, amin. Setiap kali kita mengingat, kita mengucap syukur, aduh indah sekali hidupnya. Tapi kita kalau melihat ada orang Kristen yang kehidupannya semakin hari justru semakin tidak taat Tuhan. Bahkan menolak pengajaran-pengajaran, tapi masih Kristen. Apakah kita bisa mengucap syukur akan hal itu? Beda. Tetapi kita tidak putus asa terhadap saudara-saudara kita yang belum menyatakan kehidupan sebagai jemaat seperti di sini. Makanya Rasul Paulus kan bersuka cita akan jemaat Filipi. Ketika kita masih melihat orang-orang di luar sana yang belum sungguh-sungguh percaya. Karena kita sudah menerima anugerah. Karena kita sudah mengucap syukur atas kasih Allah. Dan kita pun ada kerinduan orang itu pun mengalami seperti apa yang kita alami. Mendapatkan anugerah seperti yang kita dapatkan. Maka pasti saya percaya itu akan menggerakkan kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus bagi orang tersebut. Jadi bukan menghakimi, bukan apalagi menuduh, bukan jadi sok rohani terhadap orang tersebut, tetapi kita bisa memahami, ya Tuhan, aku pun dulu juga seperti itu. Tetapi karena kasih karunia-Mu, sekarang Tuhan sudah membuat saya orang kudus-Mu, seperti di Filipi pasal 1 tadi, orang-orang kudus Tuhan. Orang-orang yang mendapat keselamatan. Orang-orang yang hidupnya sekarang hidup di dalam kebenaran. Karena dihasilkan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa? Hidup kita memuliakan dan memuji Allah. Jadi benar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengingat akan saudara-saudara kita, akan jemaat-jemaat yang mereka setia sama Tuhan. Maka kita bersyukur. Akhirnya apa yang kita ingat dari 3 pertanyaan tadi? Seberapa penting, seberapa sering, dan alasannya mengapa menjadi penting dan sering. Sudah jelas diungkapkan dari ayat yang di sini Filipi 1 ayat 1-6. Yang saya ambil tadi 3-6. Kalau kita membaca semua Alkitab ini tentu akan semakin berlimpah-limpah. Dasar kita untuk mengucap syukur. Baru dari ayat ini saja kita sudah dibukakan. Bahwa pengucapan syukur kepada Allah, Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu begitu penting. Jadi harus sering atau jarang-jarang? Harus sering. Jadi bukan hanya berkat-berkat jasmani saja yang menjadi alasan kita bersyukur. Tapi terlebih-lebih berkat rohani, yaitu kasih anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini yang sederhana dalam hal pembahasannya, ya, dalam hal mudah diingat,
kiranya benar-benar kita pegang, kita mengerti, kita praktekkan sehari-hari bahwa pengucapan syukur atas kasih anugerah Allah itu penting. Maka harus sering selamat mempraktekkan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami pribadi demi pribadi di tempat ini. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami bisa menjadi ada sebagaimana kami ada sekarang itu begitu luar biasa. Tidak ada yang sanggup mengerjakan hal ini untuk memulai yang baik dalam hidup kami selain karena kasih anugerah-Mu di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu pengucapan syukur ini begitu menjadi penting dan harus sering kami lakukan. Dan kami percaya kalau kami mengucap syukur akan hal ini, pasti kami juga akan mudah sekali mengucap syukur akan hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Engkau mampukan kami untuk terus dapat mengucap syukur dalam segala apapun keadaan kami. Baik dalam penderitaan, kesulitan maupun sakit, penyakit bahkan sekalipun. Engkau mampukan kami mengucap syukur. Ya Tuhan, kami percaya dan kami punya pengharapan. Kami akan menerima kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik itu dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kami akan semakin memancarkan Kristus sehingga hidup kami mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi. Itulah yang Kau rancangkan bagi kami Tuhan ketika Engkau memilih kami, menyelamatkan kami. Supaya hidup kami mempermuliakan Tuhan. Kiranya firman ini terus berbicara di dalam kehidupan kami. Dan kami melihat kehidupan kami yang makin luar biasa. Makin mempermuliakan Tuhan. Makin mempunyai pengaruh di sekitar kami untuk orang dibawa percaya pada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami kepadamu yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.